Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Naomi Anastasia Tanmelai. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernafasan. Simak terus ya. Nah, ibu dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu tahu apa sih pernapasan itu? Pernapasan adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Pernapasan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pernapasan luar yaitu terjadinya pertukaran antara darah dan udara. Yang kedua ada pernapasan dalam yaitu terjadinya pertukaran dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Tahukah kamu, pernapasan dapat dilakukan dengan dua cara loh. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengkerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar sehingga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Alat-alat atau organ-organ yang digunakan untuk proses pernapasan yang pertama kafum nafalis atau rongga hidung, yang kedua faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, pulmo atau paru-paru, dan di dalam paru-paru terdapat alveoli dan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Mari kita bahas bersama. Organ yang pertama yaitu kava nasal atau rongga hidung. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap langit-langit hidung di area lempeng cribriformis, tulang ethmoid, dan quo superior. Udara yang dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma, kemudian udara tersebut disaring oleh bulu hidung. Kita masuk pada organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas dari debu bersuhu mendekati suhu tubuh. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring adalah organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm, terletak antara faring dan trakea. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu dan pita suara. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastistik. Fungsi trakea adalah mengalirkan udara ke paru-paru, penyaring benda asing, membantu sistem pencernaan, dan membantu batuk. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Cabang utama trakea disebut dengan cabang primer atau cabang utama. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya saja cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Fungsi bronkus adalah
Memastikan udara masuk dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko membahayakan paru-paru. Menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Organ selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkus akan bercabang-cabang lebih banyak dan lebih kecil lagi, khususnya pada paru-paru kanan yang mempunyai 3 lobus. Karena banyaknya cabang-cabang ini, dia disebut sebagai pohon bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus mengandung jaringan otot polos. Jaringan ini mengontrol besar atau diameter saluran napas. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan pertama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di sebelah atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medium, dan di bagian bawah lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh lobus yang disebut dengan lobus ficura. Selanjutnya yaitu alveoli. Alveoli bentuknya bulat regional, berdinding sangat tipis pada bronkioli terminalis dengan jumlah sekitar 200-500 juta. Sel epitel alveoli terdiri dari sel alveolar gepeng dan sel alveolar besar. Selanjutnya yaitu pleura. Membran serosa pembungkus paru yaitu pleura. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral, sedangkan yang melekat pada dinding toraks disebut pleura pariental. Di antara pleura visceral dan pariental terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa adanya gesekan dengan dinding dada. Simak video animasi berikut ini ya, teman-teman. Hidung adalah organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput, juga terdapat konka yang juga mempunyai banyak kapiler darah. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, menghangat udara oleh mukosa, dan penyaring debu oleh rambut hidung. Selanjutnya, udara akan menuju ke faring yang merupakan persimpangan antara mulut dan kerongkongan. Di dalam faring terdapat epiglotis yang membantu makanan masuk ke esofaring dan udara akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke laring. Di dalam laring ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda. Selama pernapasan, pita suara sedikit terpisah, sehingga udara dapat keluar masuk. Udara selanjutnya diteruskan menuju trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan cela yang dilapisi jaringan ikat fibroelastik. Selanjutnya bronkus. Setiap bronkus bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki. Bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorik, alveolar, dan alveoli. Alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dinding alveoli dan kapiler.